Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan untuk proses tahapan yudisium yang akan kita laksanakan nanti di bulan Agustus dan di bulan September. Insya Allah wisudanya akan ada di bulan Oktober, gitu ya. Terkait wisuda nanti kemungkinan masih akan mirip seperti wisuda terakhir kemarin, ada seremonial tapi sederhana itu, terus kemungkinan tanpa orang tua masih, tapi nanti kita lihat perkembangan kita lihat perkembangan kondisi Jogja dan Indonesia secara keseluruhan, karena nanti kita perizinannya itu yang susah kayak gitu sebenarnya. Perizinannya susah, di satu sisi lagi juga kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadi insya Allah tetap ada wisuda dengan format yang terakhir kemarin tanpa orang tua. Kalau ada opsi dengan orang tua, nanti masih kita lihat bagaimana perkembangan kondisi COVID di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi nanti hari ini saya akan menjelaskan perihal ada proses baru di dalam yudisium gitu ya. Ada proses baru di dalam yudisium terkait yang paling poin pentingnya adalah sekarang adalah terkait kevalidan data, biodata diri, ya, tingkat kevalidan biodata diri, kayak gitu. Jadi seperti pengumuman yang kemarin sudah di-share sama Prodi bahwa akan ada proses prayudisium dimulai dari tanggal 1 Juni ya, dan tanggal 1 Juni saya kasih kalau nggak salah waktu sebulan, kalau nggak salah di situ ada data-data yang harus kalian perbaiki, kayak gitu. Nah, seluruh data yang diperbaiki adalah yang berhubungan dengan yang akan muncul di ijazah, ya, hubungan muncul di ijazah, baik ijazah maupun nanti di buku alumni, kayak gitu. Nah, baik, saya akan mulai share screen, jadi diperhatikan ya, saya akan mulai share screen. Royan, saya pinjam akunnya ya, Royan Adi Iksan ya. Iya, Pak. Oke. Harus izin dulu saya. Nah, izin nanti dikira membajak akun. Royan Adi Iksan. Oke. Baik. Ini adalah tampilan kalau dari sisi mahasiswa ya, tampilan dari sisi mahasiswa itu. Jadi nanti di sini gitu ya. Di yang pertama ya, di proses prayudisium itu adalah biodata. Jadi kalian harus masuk ke menu portal, kita pilih data mahasiswa ya. Kita masuk portal, kita pilih data mahasiswa. Nah, kayak gini. Ini Royan sudah ganti. Oke. Nah, jadi data yang harus dilengkapi adalah foto di sini ya. Foto itu harus diganti dengan foto resmi menggunakan jas kayak gitu ya, berdasi seperti ini tapi backgroundnya warna merah. Ya, backgroundnya warna merah. Dan tidak ada efek, ini kan ada efek sinar mataharinya ya Royan ya, dari belakang kayak gitu ya. Jadi dibuat memang merah betul kayak gitu. Ya, di efek merah betul karena nanti ini kita gunakan untuk mencetak buku wisuda ya, data ini. Terus nama ya jelas, yang bisa diedit kita klik edit gitu ya. Nama, kalau nama itu nggak bisa diedit kecuali kalian harus melapor ke saya terlebih dahulu kayak gitu ya. Ada nama, terus jenis kelamin jelas
gitu ya. Tempat tanggal lahir, gitu ya. Tempat tanggal lahir, agama, gitu ya. Nomor telepon, nomor HP, gitu ya. Terus NIK, ya. NIK tolong dipastikan ini betul, ya. Tolong dipastikan ini betul, ini NIK. Terus ada nomor KK juga dimasukkan, kewarganegaraan. Nah, berikutnya nama orang tua dipastikan juga sudah sesuai, kayak gitu ya. Domisili, alamat asli, alamat rumah, kayak gitu ya, dilengkapi. Wali nggak usah, kecuali memang punya wali, terus asal sekolah, ini tolong dilengkapi. Meskipun nggak ada nomor ijazahnya, nggak upload file ijazah pun nggak apa-apa, tapi yang jelas alamat sekolahnya dilengkapi, kayak gitu. Nah, seluruh data yang di sini itu harus sesuai dengan KK, ya, harus sesuai dengan KK. Karena nanti seluruh data kelulusan ini akan terkoneksi dengan data kependudukan yang dipunyai sama negara. Jadi nanti kalau kalian lulus kayak gitu ya, lulus, nama kalian terdaftar lulus, tapi NIK nanti nggak sama, itu yang akan jadi masalah kalau nanti kalian akan pemberkasan kalau mau jadi CPNS ataupun perusahaan yang membutuhkan data yang valid, kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya. Saya Pak. Raisen dulu, biar nggak bingung saya. Lupa. Iksanul Arif, silakan. Ya baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak, untuk pengupdatean data ini paling lambat itu kapan ya Pak? Di pengumuman kemarin itu mulai dari 1 Juni sampai, agak lupa saya. Sebentar, ada yang ingin nggak di pengumuman? Yang lain? Saya carikan filenya dulu pengumumannya. Sampai 30 Juli, Pak. Sampai 30 Juli. Iksanul. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Soalnya kan kami masih di tempat PKL Pak, jadi data itu banyak yang masih di kos gitu, seperti itu Pak. Oh ya, oke. Nah, cukup Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar, selanjutnya siapa tadi yang resen? Selanjutnya, Saya Pak. Boy. Iya Pak. Silakan Boy. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Nah, saya mau bertanya, jadi terkait dengan kakak ini Pak. Nah, kebetulan dari kecil sampai SMK sampai tahun 2020 kakak itu berdomisili di Kabupaten Siak Pak, Siak Riau. Nah, jadi kami pindah domisili itu 2020 kemarin itu Pak ke Bengkalis Pak. Itu gimana Pak? Itu berarti alamat domisilinya aja ya yang berbeda ya? Berarti ya? Benar Pak. Kakaknya itu Pak. Belum pindah ya? Belum pindah berarti kakaknya, ya kalau berarti kan kalau data yang lain sudah sama kayak nama, tempat tanggal lahir, ada masalah nggak Boy? Itu nggak ada masalah Pak, sama Pak. Berarti ya alamat domisilinya kamu rubah yang baru aja nggak masalah kalau yang itu deh. Karena itu nanti munculnya cuma di buku alumni kayak gitu ya? Iya Pak, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Sekarang Rohman. Siap, izin Pak. Ya. Selamat pagi sebelumnya Pak, terima kasih. Ya. Izin bertanya Pak, ini perihal yang diisi Pak, apakah seluruhnya Pak, kolom-kolomnya itu atau hanya yang ada bintangnya itu Pak? Mungkin itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya memang yang wajib itu yang ada bintangnya kayak gitu, tapi kalau bisa dilengkapi semua karena nanti ini kita jadikan database, begitu kalian lulus ini kita jadikan database alumni untuk nanti kita masukkan ke tracer study kayak gitu sih ya. Jadi kalau bisa dilengkapi semua kayak gitu biar nanti kami mencari kalian waktu nanti kita mau trace
di mana kalian sekarang, gimana kondisinya sekarang dan lain-lain, kita bisa ada data yang lebih banyak kayak gitu. Gitu ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Anya. Pak, tanya, itu Ya. tadi yang foto gimana di saya putus-putus suaranya. Oke. Untuk foto, foto background-nya harus berwarna merah. Fotonya ya. Fotonya harus background warna merah dengan menggunakan jas dan dasi panjang seperti Royan gini. Ya. Kalau jadi gini, antara foto yudisium nanti untuk yang di ijazah itu kan sebenarnya sama, tinggal ganti background warna belakangnya ya. Kalau yang di ijazah itu kan nanti belakangnya warnanya putih. Kayak gitu ya. Kalau yang di persyaratan warnanya putih. Kalau yang di sini background-nya warnanya merah. Kayak gitu. Gitu ya. Anya. Iya, Pak. Oke. Berarti foto satu aja gitu. Ya foto satu aja tapi nanti minta diedit belakangnya merah sama belakangnya putih kan udah bisa toh. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Tapi fotonya pakai foto studio yang bagus loh ya. Jangan foto pakai HP terus nempel di tembok atau nempel di jendela nanti diedit dan kayak gitu. Ini foto untuk ijazah kalian soalnya. Kalau jelek nanti nggak tak cetakkan nanti. Gitu. Diki. Oh ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Itu akte kelahiran kan nggak ada bintangnya kan Pak? Soalnya akte kelahiran sama kakak beda Pak, tanggal lahirnya Pak. Aduh, akte sama kakak beda? Beda Pak. Yang benar yang mana? Yang benar sekarang ini yang di kakak kayaknya. Saya lupa Pak. Karena saya nggak pernah pakai akte Pak, masalahnya itu Pak. Kalau gimana Pak? Lah, masalahnya kedua data itu harus sinkron. Yang kakak atau yang akte? Soalnya saya dari waktu sekolah dulu setiap diminta akte saya nggak pernah memenuhi akte karena aktenya itu nggak bisa dirubah lagi gitu. Karena dia nggak sama dengan tanggal lahir yang di kakak. Oke. Oke. Iya yo, sih. Oh. Berarti agak susah itu Diki. Seharusnya masalahnya gini sebenarnya, kalau kita akan merubah kakak itu adalah acuannya adalah akte. Tapi kalau merubah akte itu memang harus sidang ke pengadilan itu. Soalnya gini Pak, dulu kan waktu di kakaknya salah kan bisa diubah di dukcapil. Nah, seharusnya tapi aktenya nggak bisa, aktenya tetap nama dan tanggal yang salah. Iya tahu. Masalahnya seharusnya ngerubah data di dukcapil itu dasarnya adalah akte seharusnya. Oh, saya dulu di Medan malah nggak pakai akte Pak, malah cuma informasi gitu aja. Seharusnya merubah kakak itu dasarnya adalah akte seharusnya. Kayak gitu seharusnya Diki. Oke Les, gitu aja berarti. Tapi yang bener yang di kakak ya berarti ya. Ya Pak, yang di kakak Pak. Berarti nggak payah hapus saya ya Pak. Nggak apa-apa wes. Tapi ya nanti paling resikonya kalau nggak kamu urus, kalau kamu besok menjadi pegawai PNS atau apa, waktu pemberkasan itu pasti akan jadi masalah. Kalau kamu punya waktu, punya dana, ya itu segera diurus kayak gitu. Aktenya. Itu ya, Diki. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana Nya? Kon meneh. Anya. Nya? Oh, enggak ada. Ada yang tanya lagi? Pandu, silakan. Ini Pak, pengisian nama Pak. Nama ijazah saya sama akte tuh ada perbedaan ya Pak? Aduh. Sekarang perbedaannya
Iya, Pak. Sekarang nama yang disiakat sudah betul atau belum? Sesuai di KK belum? Nama yang disiakat, bentar saya cek ya, Pak ya. Aduh, jangan. Oke, kita lewati dulu si Pandu. Gimana, Nya? Untuk fotonya itu yang perempuan hijabnya pakai hitam. Ya, hitam. Hitam. Iya, Pak. Ya. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Victor, silakan. Selamat siang, Pak. Siang. Izin bertanya, Pak, misalkan nama kita salah disiakat itu nanti PC sama Bapak atau gimana, Pak? Ada, nanti tak jelaskan di belakang ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana cara-caranya ya? Oke. Ya. Mana Pandu? Pandu udah selesai belum? Oke. Kita lewati dulu Pandu Arya. Yang lain? Oke. Erika silakan. Baik, Pak. Gini, Pak. Permasalahannya di nama saya, tapi nama orang tua, Pak. Wah, suaramu putus-putus kayak robot, Erika. Nggak jelas. Oh, iya, Pak. Gimana? Halo, Pak. Ya. Udah jelas, Pak. Ya, lumayan. Ya, silakan. Jadi di kakak itu kan, Pak, nama kan 3 saudara. Jadi saya yang bapak itu beda karena orang Batak kadang materialnya mau dibuat dan dibuat gitu. Berarti anu ya? Intinya ada marga sama nggak ada marganya berarti ya? Oh, suaranya hilang sekarang malah jadi sinyalnya. Oke. Ya, Juni. Oke, Pak. Mau tanya, Pak, suara saya dengar nggak, Pak? Dengar, lumayan jelas. Ya. Jadi ini sama kayak kasus Erika tadi. Apabila nama orang tua beda di akte dan di KK gimana ya, Pak? Maka acuannya yang di KK. Intinya acuan kita itu ada di KK, berarti tanpa mempermasalahkan akte kita. Iya, sebenarnya. Oke. Karena nanti kan begitu data kamu disinkronkan dengan data kependudukan, yang muncul kan data di KK sebenarnya, bukan data di akte. Iya. Gitu. Sekalipun nama kita di akte salah juga gitu ya, Pak? Iya, sebenarnya. Oke. Berarti kita ngupload yang akte itu sebagai formalitas doang ya, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Paham sekali. Ya, oke. Sama-sama. Hidayatul Manan. Pak, nomor nik di akte sama kakaknya saya beda, Pak. Sama jenis kelamin juga beda. Aduh. Nomor apa? Nik. Oh, NIK. Iya. Di KK. Di kakak sama akte beda. Oh, akte itu nggak ada nomor, nggak ada NIK-nya. Ini ada, Pak. Ada loh. Ada. Iya, terus kayak gitu. Bisa. Cuma beda 1 angka aja, Pak. Ya, kalau udah kayak gitu mau beda separuh angka pun tetap beda. Jenis kelamin Ya, juga beda. Jenis kelamin di akte apa? Laki-laki, Pak. Di kakak? Cewek. Nggak ada aku dibangunin itu. Bangunin apa? Ini cuma ini aja. Kalau Pak transgender. Masuklah. Baru masuk aku nih. 10 tadi. Ini serius Hidayatul Manan? Iya, Pak. Ada kesalahan dulu, makanya sekarang lagi perbaiki juga. Oh ya wes, berarti nanti kamu diproses kakaknya dulu deh, terutama yang jenis kelamin itu. Ya, Pak. Semoga aja cepat ya, Pak. Ya, semoga lebih cepat. Nanti kamu kontak sendiri ya sama saya ya. Kok bisa, Hidayat? Ya, kontak sendiri sama saya terkait kasusmu ini agak aneh soalnya. Iya, ini agak aneh. Agak aneh. Terus jadi kontak sendiri, terus nanti tapi yang data-data yang lain tapi diisi dulu ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Erika.
Halo Pak, maaf Ya. tadi putus Pak. Ya, silakan. Nah, jadi Pak, permasalahannya mungkin saya buat nama khusus untuk bapak saya, itu kan di kakak itu kan Pak ada kolom untuk apa ya? Anak kan ada nama orang tua sama nama ibu. Nah, saya bikinnya itu pas di kolom saya itu atau nama kepala keluarga, Pak. Seharusnya di situ itu nama orang tuanya seharusnya kalau nggak salah yang di bawah itu. Yang di bawah itu kan? Kan ada nama di kakak itu kan ada nama kepala keluarga kan Pak. Nah, jadi di bawahnya itu kan ada nama anggota. Nama anggota ini ada di sampingnya itu nama ayah dan ibu. Asli kan? Berarti kan yang melahirkan kamu itu seharusnya. Bukan kepala keluarga. Iya. Seharusnya kayak gitu. Oh, jadi yang pas di kolom itu, Pak? Iya, yang seharusnya kayak gitu. Yang di kolom itu kan sebenarnya kan menunjukkan silsilah kita toh. Kita itu lahir dari pasangan siapa sama siapa. Kalau kita ikut orang lain meskipun kepala keluarganya lain, tapi itu tuh seharusnya memunculkan adalah kita dilahirkan dari bapak dan ibu siapa gitu. Bukan kepala keluarganya, nggak mesti. Kalau kita memang ya mohon maaf, kalau kita memang diasuh orang lain ya seharusnya di situ tetap bukan nama kepala keluarga, tapi nama bapak dan ibu kita yang melahirkan kayak gitu. Oh, baik, Pak. Jadi yang pas di kolom itu kan, Pak? Iya, yang di kolom sebelah kanan itu kan. Iya, baik, Pak. Tapi yang paling penting sih kalau itu nanti memang berbeda, itu nggak usah diurus, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah yang itu, yang nama kamu dan nama kalau nggak salah yang dibutuhkan di kakak itu yang paling poin penting itu adalah nama ibu kandung biasanya. Nama ibu kandung. Oh, iya nama ibu kandung nggak bermasalah sih Pak. Oh ya wes, berarti kalau nama ibu kandung nggak terlalu masalah nanti. Yang penting nama ibu kandung nggak boleh salah. Paling penting itu. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Revo. Ya Pak. Iya. Ini Pak, permasalahannya jadi kan NIK itu kan biasanya apa namanya diambil dari tanggal lahir kan Pak. Lah sedangkan NIK saya itu beda sama tanggal lahir. Kira-kira perlu diperbaiki nggak sih Pak? Kayaknya nggak perlu deh, prosesnya itu lama. Yang penting NIK kamu itu tercatat di negara dan nomornya benar gitu aja. Oh, nggak apa-apa ya? Iya. Ya akhirnya ya seterusnya kamu akan menerima angka tersebut soalnya. Ngurusnya susah ngurubah NIK itu. Setahu saya NIK itu nggak bisa dirubah, tapi nomor KK itu bisa. Setahu saya loh ya. Oke. Nggak. Yang penting angka tersebut terdaftar di Dukcapil dan valid, wis gitu aja nggak apa-apa, Bu. Gitu. Oke Pak. Ya. Baik Pak. Gitu nggih. Oke. Ada yang lain? Pak, saya Pak, Pandu Pak. Ya silakan Pandu. Yang perbedaan itu marga saya Pak. Di kakak apa? Di akte saya kan terdapat marga saya tuh, Pandu Aremandala Manulang nama lengkap saya kan. Cuma kalau di ijazah nggak tertulis marga saya Pak. Jadi ikutin yang mana itu Pak ya? Yang di kakak, sekarang yang di kakak tertulis enggak? Yang di kakak tetap tertulis juga marganya. Oh ya wes, berarti harus tertulis nanti. Ya tapi di ijazah saya yang nggak ada Pak. Ya sekarang ini lupakanlah ijazah SMA-mu akhirnya. Kayak gitu. Kita tetap aturannya adalah ngikuti sesuai kartu keluarga gitu. Ngikutin kartu keluarga Pak. Iya. Jadi kalau yang dari SD SMP tuh yang nggak ada marganya gimana Pak? Lah ya nggak tahu. Perguruan tinggi punya aturan soalnya. Tapi kalau kamu memaksa, nanti tak siapkan surat pernyataan. Tapi ya, nanti Pak, kalau nggak cocok waktu kamu ditrace, nggak cocok dengan nggak cocok dengan nama kamu di ijazah dan di KK, kita nggak mau tanggung jawab gitu. Ya, habis kan kalau itu kan harus sidang juga kalau ngubah-ngubah gitu, Pak. Kalau kakak nggak sidang. Oh, ya, kalau kakak nggak, Pak, dicapil. Cuma yang akte ini yang menyesuaikan ke ijazah ini. Iya, kalau akte emang iya. Nah sekarang gini, kamu besok akan kerja itu pakai ijazah mana? Kan kayak gitu ya. Gitu ya, aja Pak, pertaruhannya. Lah sekarang kalau kamu dicocokkan datamu,
semua ijazahmu berarti kan nggak ada yang cocok dengan kakak dan kakak kan. Akte dan kakak kan berarti? Iya, Pak. Ya ibaratnya jelek-jeleknya kalau nanti kamu merubah yang perguruan tinggi, itu antara akte, kakak, dan perguruan tinggi sama. Kan kayak gitu. Yang ijazah SMP, SMA, mudah-mudahan bisa minta surat keterangan untuk penyesuaian namanya ke sekolahnya. Jadi kalau menurut Bapak sarannya kayak gimana itu, Pak? Ya kalau saya tetap sesuai kakak dan akte, karena nanti begitu nama kamu dicocokkan, loh mana kok di sini ada marganya, di sini nggak ada, kayak gitu. Gimana? Iya, Pak. Kayak gitu. Tapi kan masih ada waktu ini, masih ada waktu 1 bulanan sampai Juli kan. Nanti kan bisa nanti tanya-tanya lagi. Kamu pikirkan dulu apa yang saya sampaikan, terus ngomong ke orang tua juga, gitu ya. Iya, Pak. Ya saya pikir-pikir lagi dulu, Pak. Iya, sampaikan dulu ke orang tua bahwa Pak Arif menyarankan kayak gini, kayak gitu. Terus gimana orang tua? Kalau memang orang tua bisa membantu merubahkan yang SD, SMP, SMA kan nggak ada masalah kan berarti kan? Iya, Pak ya. Gitu ya? Ya, oke, Pak ya. Ya, silakan. Makasih. Vila nih, silakan. Ya, halo Pak, selamat pagi. Pagi. Saya mau tanya Pak, kalau untuk yang sekolah itu sekolah terakhir atau SMA Pak? Sekolah untuk yang mana? Sekolah itu yang yang SMA. Kalau ini SMA. Oh iya. Ya, ini untuk isian SMA. Ya, betul. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Rohman. Izin Pak, mungkin masalah kakak Pak. Untuk nama orang tua itu di ijazah dengan di kakak itu berbeda Pak. Itu pakai nanti yang di kakak atau yang di ijazah Pak? Di kakak. Di kakak Pak ya? Ya, kalau mau merubah berarti kamu harus merubah kakak. Baik Pak, baik Pak. Oke. Yuk, silakan Boy. Oke Pak, tanya lagi Pak. Ya, silakan. Nah, kebetulan yang di kakak itu Pak, kami sebelumnya itu pas sudah pindah itu berbeda Pak nomor kakaknya. Gimana tuh Pak? Kalau nomor kakak nggak masalah. Yang penting NIK-nya, Boy. Oke, siapa? Nomor kakak itu mesti berubah-berubah. Wong saya aja nambah anak, nomor kakaknya berubah kok. Nggak masalah itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, Bob, silakan. Itu Pak, data walinya diisi juga Pak? Kalau memang nggak punya wali nggak usah diisi. Ya. Iya Pak. Oke. Ada yang lain? Yuk. Oke, kalau nggak ada yang lain, saya lanjutkan penjelasan saya. Saya akan share screen PDF pengumuman yang kemarin, gitu ya. Nah, gini. Jadi sesuai kalender akademik, bla 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 bla. Nanti ada prayudisium 1 Juni sampai 30 Juli, gitu ya. Yudisium akademik, syarat akademik yang akan lulus. Nah, ini adalah persyaratan yang berikutnya, kayak gitu ya. Untuk nanti di syarat yudisium, kayak gitu, syarat yudisium. Robi saya pinjam akunnya ya. Robi Tri. Oh, enggak ada dia. Ria Catur. Enggak, Pak. Pinjam akunnya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, nanti ini ya, form administrasi dan lain-lain. Nah, di sini Oke, ini sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait persyaratan untuk yudisiumnya? Ini kan yang tadi pra-yudisium, ini sekarang yang yudisium. Ada surat bebas administrasi, foto resmi background putih, memakai jas berwarna hitam dan dasi panjang warna hitam. Jadi nanti ini tinggal kalian ganti backgroundnya, ada warna putih dan warna merah. Yang warna merah diupload di biodata tadi, kalau yang putih nanti ada tempatnya sendiri, mengupload semua persyaratan ini. Ada scan asli KK, scan asli KTP, scan asli akte kelahiran, bukti bayar wisuda, scan asli sertifikat PPK,
penyerahan laporan PKL 123, mengikuti kegiatan bela diri khusus yang beasiswa, gitu ya. Terus surat keterangan mengikuti ujian kompetensi LSP. Ada yang tanya kan? Ukuran foto, Pak. Ukuran foto karo soft copy nggak ada ukurannya, Yusuf. Yang maksimal nggak lebih dari 2 MB. Ya. Oke, Pak. Ya, Makasih. maksimal untuk ukuran semua filenya nggak lebih dari 2 MB. Satu file. Itu ya. Oke. Juni, silakan. Oke Pak, saya mau nanya ini Pak, terkait scan asli sertifikat PPK buat teman-teman yang kemungkinan hilang gimana ya Pak? Silakan menghubungi bagian kemahasiswaan. Ya. Lanjut Pak, saya mau nanya. Pak Sakti, Mbak Tafrika, sama Bu Arini. Ya, di sana. Oke Pak. Saya lanjut Pak. Di bagian bukti penyerahan laporan PKL 1, 2, dan 3 itu bukti yang kayak ini nggak sih Pak? Kayak surat pengiriman kantor pos gitu nggak sih Pak? Surat pengiriman kantor pos sama yang biasanya di prodi itu kan ada yang warna kuning, putih, sama orange itu apa hijau itu dong, Juni? Oh, kertas yang putih kuning itu ya Pak? Yang pink itu tok ya? Betul. Oh, kirain soalnya dulu pernah ada kan yang kating-kating sebelumnya harus perlu bukti ini, bukti pengiriman gitu loh Pak. Bukti pengiriman itu sekarang kalau nggak salah sama prodi itu dijadiin satu, kalau nggak ada nyerahkan nggak dikasih surat bukti gitu kalau nggak salah, Juni. Oh iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Tika silakan. Tika. Pak, tanya Ya. Pak, kalau misalnya alamat di KK sama KTP berbeda itu gimana ya Pak? Soalnya kemarin itu kan paparan KK udah diperbaikin alamatnya, cuman di KTP itu masih belum Pak. Oh ya wes, nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Pakai yang di KK nanti basisnya ya. Karena nyata KTP itu susah-susah gampang sekarang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di KK udah bener kan? Yang di KK udah bener Pak. Oh ya, oke, pakai yang KK. Oke, gitu Sama ya. yang di sudah Pak, yang untuk beasiswa gimana Pak? Wah, kalau itu silakan tanya ke bagian keuangan nanti ya. Gitu ya. Baik Pak. Saya nggak tahu soalnya hitung-hitungannya, saya nggak tahu. Juga saya nggak tahu. Gitu gimana? Gitu ya. Izin Pak, nanya Pak. Oke, sebentar. Urut lah yang angkat tangan. Habis Tika. Khairul, silakan. Pak izin tanya, untuk yang akte kelahiran itu wajib atau enggak Pak? Soalnya saya nggak ada akte kelahiran. Kok bisa? Surat keterangan lahir masa nggak ada? Kayaknya dulu Pak hilang deh kayaknya. Terus setelahnya itu kayak udah hilang, nggak diurus. Terus kayak sekolah juga kebetulan syarat untuk akte kelahiran itu nggak bersifat wajib, makanya sampai dengan sekarang tuh nyaman nggak ada akte kelahiran. Gitu. Itu gimana Pak? Aduh iya ya. Ya sih kalau tetap sebenarnya tetap bisa lulus, tetap bisa. Cuma memang nanti kalau ada perbaikan data yang harus kita kirimkan ke Jakarta itu kalau nggak ada akte nggak bisa kayak gitu. Kamu diurus aja deh kayak gitu sih. Sambil nunggu waktu wisuda, mudah-mudahan sebelum wisuda sudah jadi aktenya, gitu ya. Oke, Pak. Berarti tetap harus bersifat wajib ya, Pak? Atau boleh diganti dengan yang mungkin? Enggak, masalahnya enggak surat kelahiran. Jadi sebenarnya gini, kalau nggak ada akte itu sebenarnya nggak bisa ada kakak sebenarnya. Karena dasar pembuatan kakak itu dari akte. Sebenarnya loh ya. Karena kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Nggak, maksudku khawatirnya gini. Oke lah, mungkin saya bisa meluluskan sekarang di sini. Tapi nanti kalau besok kamu kerja, nggak ada aktenya, itu gimana? Gitu loh. Kalau waktu ditanya pemberkasan. Itu sih. Jadi mungkin saya masih bisa memaklumi dengan data basis kamu adalah kakak. Gitu ya, bisa lulus. Tapi nanti yang saya pikirkan adalah setelah lulus. Makanya ini segera diurus aja, nanti biar waktu lulus sudah ada aktenya. Kayak gitu. Itu ya, Khairul ya? Oke, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kelvin.
Ya Pak, selamat pagi Pak. Mau nanya, untuk poin 10 itu ujian kompetensi itu maksudnya ujian sertifikasi itu bukan Pak? Yes, betul. Ini diharuskan Pak? Sekarang diharuskan. Kalau yang nggak mengikuti gimana itu Pak? Nggak mengikuti sama nggak lulus, nanti konsepnya beda. Kayak gitu. Ya, jadi memang harus ikut mendaftar ujian kompetensi. Itu ya. Tapi apa sebelumnya itu ada pengumuman Pak, bahasanya ujian sertifikasi itu diharuskan untuk kelengkapan data wisuda Pak. Lah ini pengumumannya. Itu tanggal 21 Mei itu. Jadi yang untuk nggak ikut gimana ya Pak? Ya harus ikut, harus mendaftar. Silakan kontak LSP ya, Bu Ratna Sundari. Iya, soalnya ada beberapa yang ikut, saya juga termasuk nggak ikut Pak, karena kan sedang lagi di kampung dan mau berangkat ke Jogjanya itu belum ada biaya Pak. Ya silakan nanti dikomunikasikan dengan LSP. Saya ini mendapat mandat untuk memasukkan wajib mengikuti ujian kompetensi. Gitu ya. Oke Pak. Yo, silakan Yendri. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi untuk terkait yang poin ini Pak, scan asli sertifikat PPK ini Pak. Nah kemarin ada kawan kami itu yang kosnya itu kebanjiran gitu Pak, dan segala sertifikat tidak hanya dari PPK sendiri itu rusak gitu Pak. Itu untuk solusinya bagaimana ya Pak? Kontak ke bagian kemahasiswaan ya. Mengontak bagian kemahasiswaannya Pak. Ada Pak Sakti, ada Mbak Tafrika, sama ada Bu Arini ya. Oke baik, terima kasih. Yang ini kapan isinya? Yang ini nanti kita lagi jalan. Yang ini. Itu kan. Kalau ngobrol sama temennya di mute dulu ya, biar nanti yang temen tanya-tanya yang lain nggak ganggu. Surat itu kan itu dari prodi, yang di kampus lah. Dengan diwajibkan untuk persiapan masing-masing. Gigi Gumelar, silakan. Selamat pagi Pak, mau bertanya Pak. Silakan G. Pak, yang syarat-syarat poin 1 sampai 10 itu terakhir 30 Juli atau 24 September Pak? Kalau ini persyaratannya adalah gini. Jadi kalau yang 1 sampai 10 ini adalah harus menunggu kalian keluar daftar namanya dinyatakan yudisium secara akademik. Ini setelah nomor 2, berarti setelah tanggal 31 Agustus biasanya saya kasih waktu 2 minggu untuk melengkapi ini nomor 1 sampai 10 gitu ya. Oh ya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi kalau nanti sudah yudisium akademik, yang dinamakan yudisium akademik itu seluruh nilai kalian sudah lengkap, nilai PKL, nilai tugas akhir dan lain-lain lengkap dan memenuhi syarat, itu baru dinamakan yudisium akademik. Nah, yudisium akademik nanti baru mengisi yang nomor 1 sampai 10 ini. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Rahmat, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, kalau misalnya kakaknya itu baru gitu gimana ya Pak? Ada ini nggak kendala kira-kira? Kalau kakaknya masih baru. Kakaknya masih baru itu gimana maksudnya? Kan kakak saya kan maksudnya udah menikah lagi itu, udah nikah gitu. Jadi kan udah beda pisah gitu. Nah itu kakaknya baru, bagaimana Pak? Ya nggak masalah, yang penting kan data kamu sama data orang tua kamu. Kira-kira berarti nggak ada kendala itu ya Pak ya? Nggak ada masalah. Asalkan data itu sudah valid ya, gitu ya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Nah, sama-sama. Silakan Erika. Baik Pak, izin bertanya lagi Pak, yang terkait poin yang nomor 10 Pak. Kan beberapa dari kami kan mengalami keterlambatan PKL Pak. Nah, jadi saya ke Prodi untuk keterlambatan PKL itu katanya menyesuaikan minggunya Pak. Jadi kalau misal mesin itu 6 minggu, jadi memang harus 6 minggu selesai. Sementara kan ini LPS ini kan Pak, ini LSP, setahu saya LSP ini kan offline Kak. Jadi kan harus ke Jogja. Sementara kan kami selesai
kalau nggak memenuhi apanya itu gimana, Pak? Kan nggak Coba ada dikomunikasikan dengan prodi dan LSP ya. Saya cuma menyampaikan aturannya kayak gitu. Kalau sudah tertulis di sini, berarti kan bukan saya yang menulis, tapi diminta kan kayak gitu. Ya, Erika, dikomunikasikan Ya, prodi baik, dan Pak. LSP, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Juni, tanya lagi Juni. Pak, aku mau nanya poin yang nomor 4, Pak, itu terkait scan asli KTP. Iya, kenapa KTP? Nah, di Pegadaian? Bukan, Pak, apa namanya? Itu dalam kondisi KTP yang harus benar-benar jelas gitu ya, Pak? Soalnya KTP saya udah burik gitu loh, Pak. Enggak. Aku enggak seperti enggak seperti kalau kamu daftar akun Shopee Pay, enggak. Oh, enggak ya berarti. Ya, yang penting ada. Kirain. Ya. Oke, Pak. Ya. Kirain. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, Jagatri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, jadi mau izin bertanya, Pak, mengenai poin ke-6, Pak. Bukti bayar wisuda dan poin ke-8, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Karena yang poin 8 ini, Pak, kami magangnya kemarin itu magang 1 dan 2 di Bangun Bandar tuh mereka hanya menggunakan jurnal, Pak, laporannya, Pak, seperti itu, Pak. Itu bagaimana, Pak, solusinya, Pak? Itu silakan komunikasi dengan prodi ya, karena setiap prodi kan punya kebijakan masing-masing kemarin terkait posisi pandemi dan sekarang gitu ya. Nanti tanya prodi, Bu, nanti untuk yang syarat nomor 8 ini gimana dari prodi gitu ya. Baik, Pak. Untuk yang poin ke untuk yang poin 6 bukti bayar wisuda. Jadi nanti di akun Siakat kalian akan ada tagihan biaya wisuda setelah kalian dinyatakan yudisium. Nah, nanti kalau sudah dibayar, kalian kan bisa mencetak bukti bayarnya itu dari Siakat. Nanti bisa nyetak kwitansinya langsung. Gitu ya. Baik, Pak. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Anang, silakan. Mau nanya, Pak. Poin nomor 9. Itu kan saya kan nggak ikut Kempo, Pak. Nah, surat keterangan bela diri itu misalnya kita minta dari siapa gitu, Pak? Kalau misalnya kita udah mengikuti bela dirinya itu. Pak Romi, ke Pak Romi ya. Ke Pak Romi ya, Pak. Penanggung jawabnya ada di Pak Romi. Penanggung jawabnya. Oh, berarti nanti suratnya keluar dari Pak Romi. Iya, selama ini yang keluar dari Pak Romi, gitu ya. Gitu ya, siapa tadi? Anang? Oke, Bob, silakan. Pak, LSP itu wajib nggak, Pak? Nah, kamu tanya lagi. Kalau sudah tertulis di sini wajib, makanya silakan berkomunikasi dengan LSP dan prodi ya. Iya, Pak. Oke, Oke, ada lagi yang bertanya? Di poin F di sini disampaikan, jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka mahasiswa tidak akan menerima ijazah dan transkrip sampai periode wisuda berikutnya. Kayak gitu ya. Meskipun sudah lulus secara akademik, tapi kalau tidak melengkapi 1 sampai 10 ini, maka tidak akan mendapat ijazah dan transkrip di bulan Oktober. Jadi nanti akan dapatnya di bulan Februari. Karena yudisium periode kita di Februari lagi. Oke. Kristoporus, silakan. Baik, selamat pagi, Pak. Pagi. Bertanya, Pak. Ini kan nama asli saya di KK sama ijazah itu berbeda. Jadi saya ikut yang di KK, Pak, yang dari Capil. Iya, dari Capil, betul. Terus untuk Siakat itu juga ikut dari Capil namanya, dari KK. Iya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Faik, silakan. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya. Ini Pak, saya mau menanyakan, kakak saya kan yang asli hilang. Ini yang ada tuh yang legalisir. Terus tidak begitu jelas, Pak. Bagaimana ya, Pak ya? Yang asli hilang. Sekarang itu minta cetak IKK lagi itu gampang kok. Kamu tinggal ke Dukcapil nanti langsung dicetak hari itu jadi bisa kakak itu. Sekarang kakak itu kertasnya cuma kertas HVS biasa gitu kok dari Dukcapil. Langsung tercetak gitu bisa. Oh iya, baik, Pak, baik. Bahkan di beberapa Dukcapil itu sudah punya mesin pencetak KK mandiri gitu, tinggal masukkan nomor KK-nya gitu nanti keluar. Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Gitu ya. Ada lagi yang tanya kan?
Oke, kalau ada tanyakan, saya akan share screen surat-surat keterangannya ya, surat-surat itunya, surat-surat bebas administrasi kayak gitu. Surat bebas administrasinya nanti bentuknya akan seperti ini. Nah ini ya, ini surat bebas administrasi sekarang jadi satu gitu ya. Nama, NIM, Prodi, nanti saya ada penyerahan KTM ini, ada penyerahan KTM untuk di BAK gitu ya. Ada keuangan, ada di BAU gitu. Terus nanti bebas pustaka berarti perpustakaan, administrasi lab, TKM, TMS dan lain-lain gitu. Nih. Gitu ya. Jadi surat bebasnya sekarang sudah jadi satu, nggak terpisah-pisah, biar nanti nggak terlalu banyak file yang kalian simpan gitu ya. Tinggal nanti kalian minta tanda tangannya gitu. Nah, berikutnya ada surat keterangan untuk pernyataan prejudisium gitu ya. Ini untuk yang datanya sudah sama persis antara di KK dan di siakat. Siakat aja susah. Antara di KK dan siakat, nanti kalian bikin surat pernyataan ini gitu ya. Terus bermaterai, nanti di-emailkan ke email ini yudisium@polteklpp.ac.id. Kayak gitu. Nanti di-emailkan gitu ya. Nah, jika ada data yang tidak sesuai, silakan mengirimkan surat pernyataan perbaikan ke email yudisium@polteklpp.ac.id dengan lampiran data seperti berikut. Jadi kalau surat pernyataan ini sudah dibuat, kalian kirim ke sini. Tapi jika ada kesalahan, gitu ya, kalian membuat surat pernyataan mana datanya yang akan dirubah, gitu ya, bermaterai juga, gitu ya. Silakan dibuat sendiri-sendiri, bermaterai juga. Nanti dikirim ke email sini juga, tapi nanti dilampiri KTM, kartu keluarga, KTP dan akte kelahiran. Gitu. Baik, silakan kalau tanyakan lagi. Oke, Dinda silakan. Pak, izin tanya. Kan kalau suaramu nggak kedengeran. Izin tanya, Pak. Itu apa surat yang dibuat itu tadi yang ini yang dikirim ke email yudisium itu kalau siakat kita udah fix selesai semua ya, Pak, mulai dari foto, NIK dan sebagainya. Yes. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya tambahi berarti ada foto ya. Foto background warna merah. Foto background ya. Oke. Yang lain, silakan. Nanti file ini akan saya share ke kalian, gitu ya. Saya share ke kalian. Ada yang tanyakan terkait ini? Oh ya, satu lagi. Untuk kalian itu surat keterangan aktif itu sudah nggak bisa diajukan, gitu ya, untuk yang mahasiswa tingkat akhir, tapi diganti surat keterangan menyelesaikan tugas akhir, nah, gitu ya. Proses pengajuannya sama. Nanti kalian kirim surat pernyataan gitu ya, dikirim ke email BAK, nanti kita buatkan surat keterangan menyelesaikan tugas akhir kayak gitu. Oke, ada yang tanya kan? Pak, Anya tanya. Silakan. Itu yang form bebas administrasi itu ngurusnya kapan? Ya dicicil. Yang jelas nanti kalau nggak salah dari Prodi nanti ada info kalau sebelum ujian TA ini harus selesai semua ini. Itu bebas yang lab terutama. Itu ya. Iya Pak, berarti sebelum ujian TA itu harus beres gitu. Nggak harus sampai KTM keuangan dan bebas pustaka, tapi di sini di yang bebas administrasi lab ini ya. Iya Pak. Oke.
Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan mau tanyakan. Pak mau nanya. Silakan Rani. Pak, maaf ya nanya, saya agak nggak dengar tadi. Yang tadi form bebas administrasi itu gabung sama dikirim sama yang ini ya Pak? Yang prayudisium ini ya? Enggak. Ini nanti form bebas ini buat administrasi itu kalau nanti kamu sudah dinyatakan yudisium, nah ini adalah salah satu persyaratan untuk pencetakan ijazah dan transkrip. Gitu ya. Oh, berarti yang dikirim cuman yang di form bawah ini aja? Form bawah ini yang tanggal 30 Juli itu. Itu ya, yang terakhir. Pak, mau tanya. Pak, itu fotonya boleh senyum atau enggak? Boleh. Oh, iya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Makasih. Oh, masa ya. Maksudnya senyum nampak gigi, Pak. Oh, senyum nampak gigi atau enggak, Rani? Ya itu makanya nanya Pak, boleh nampak gigi atau enggak? Lah kan senyum itu ada macam-macam, ada senyum atau senyum nampak gigi atau mesem lah ibaratnya kan ngono toh. Kalau bisa jangan nampak gigi. Kalau bisa jangan nampak gigi. Oh, iya ya. Ya. Oke. Siap, Pak. Ya. Oke, yang lain? Pak Ik, silakan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan saya sudah mengurus untuk perihal bebas biaya administrasi. Itu apakah harus diperbarui lagi, Pak? Ya, harus diperbarui. Oh begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Pakai yang format terbaru ya. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Yang lain? Bapak saya, Pak. Antonia, Pak. Oh ya, Ton, silakan. Ya. Jadi Bapak yang pernyataan menyatakan data yang tidak disiapkan tuh kapan tuh Pak mengumpulkannya? Maksimal 30 Juli. Oh, kalau lebih cepat lebih baik ya Pak? Yes. Oh, baik Pak. Ya, sama-sama. Bagiannya apa? Apa namanya ini? Apa? Kertasnya tuh udah didapat ya? Nanti tak kirimkan via chat di Zoom ini nanti biar bisa kalian download gitu ya. Oh, oke, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi yang persyaratan yang tadi tuh yang 10 sampai 10 itu. Kalau yang fotokopi bisa kan Pak? Kakak fotokopi kakak nggak harus scan asli kan Pak? Harus asli. Okay, wajib Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kalau nggak asli harus legalisir. Iya Pak. Ya, Karena saya punya yang fotokopi semua yang dibawa dari rumah kemarin. Oh iya, makanya minta tolong orang rumah ya, di scanin yang asli. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Gigi, silakan Gigi. Pak mau bertanya Pak? Ya. Ini terakhir 30 Juli berarti Pak? Ya, oke. Berarti semuanya kita ngurusnya memang secara online Pak ya? Yang seperti bebas administrasi ini Pak ya? Oh, bebas administrasi ini ya secara online. Nanti silakan kalau yang KTM keuangan bebas pustaka ini nanti setelah yudisium akademik baru diurus. Tapi kalau yang mau ujian kan baru ini yang diurus. Sama 10 persyaratan yang tadi itu nanti setelah dinyatakan lulus yudisium baru diurus gitu ya. Oke. Oh, berarti nanti itu kosong saja nggak apa-apa Pak ya? Yang lainnya toh? Iya. Waktu mau ujian? Waktu ngirim yang sebelum tanggal 30 Pak. Waktu mengirim sebelum tanggal 30, yang tanggal 30 kan cuma ini. Oh gitu Pak, saya kira yang atas juga dikirim sebelum tanggal 30. Enggak, yang atas udah. Cuma kebetulan iya, file Pak. saya kan ngetiknya jadi satu. Itu aja. Iya Pak, iya Pak. Enggak, kalau yang ini, kalau yang form bebas administrasi itu adalah nanti setelah dinyatakan yudisium akademik tanggal 24, tanggal 31 Agustus dan 24 September, nanti ada waktu 2 minggu untuk melengkapi seluruh persyaratan ini kan yang nomor atas ini kan termasuk di 10 persyaratan tadi ya yang di pengumuman kemarin itu gitu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Yang lain? Oke. Nah sekarang kalau kalian tanyakan nanti ini saya share. Sebentar saya share dulu deh sekarang biar nanti kalian nggak bingung. Saya akan upload file. Saya taruh di chat ya, saya share di chat.
Waduh, network disconnected. Network disconnect. Nanti saya nanti saya kirim, bentar lagi saya taruh Google Drive, nanti biar bisa kalian ambil. Sebentar. Oke. Oh iya, tak save as-nya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian kegiatan kemahasiswaan, ya, pengisian kegiatan kemahasiswaan. Ini, oke, aku tak share screen dulu. Oke, subscribe dulu, lihat. Aku boleh masakti dulu. Masakti mau tak dulu. Oke, ini ya. Jadi ini adalah aturan yang dikeluarkan dari kemahasiswaan, kayak gitu ya. Saya membantu untuk mensosialisasikan ke kalian, gitu, terkait nanti pencatatan kegiatan mahasiswaan yang diikuti, kayak gitu ya. Nah, di poin yang pertama, kegiatan kemahasiswaan yang dilaporkan dapat berupa pengalaman jabatan dalam suatu organisasi, kejuaraan dalam kompetisi maupun keikutsertaan pada program kreativitas mahasiswa. Jenis kegiatan yang diakui adalah kegiatan kemahasiswaan, ada BEM, DPM, HMPS, UKM, sertifikat, gitu ya, program pengenalan kampus, PKKMB, karakter building, LKM, MTD, seminar nasional, conference, workshop, wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, dan lain-lain. Kompetisi, program kreativitas mahasiswa. Setiap kegiatan yang dilaporkan berupa jabatan, kejuaraan maupun kegiatan PKM wajib melampirkan sertifikat atau SK kepengurusan. Ya, seluruh kegiatan yang dilaporkan akan divalidasi oleh admin sesuai dengan kelengkapan data dan berkas yang dikirim. Kayak gitu ya. Oke. Nah, cara mengisinya saya akan contohkan. Oke, cara mengisinya adalah kalian masuk ke menu kemahasiswaan. Di situ ada aktivitas. Kalian klik menu aktivitas dan prestasi. Nah, di situ ya, sudah muncul periodenya 2022 gitu ya, karena kalian lulus nanti di periode 2022, kalian klik tambah. Nanti aktivitasnya bisa kalian pilih apa sesuai dengan kategori yang sudah dibuatkan sama kemahasiswaan. Ada aktivitas kemahasiswaan kayak gitu ya, ada PKM, ada kompetisi dan lain-lain. Contoh aktivitas kemahasiswaan, BEM, periode kapan kayak gitu ya. Nanti dimasukkan, terus nama aktivitasnya apa, yang bintang-bintang wajib diisi gitu ya.
Nah, kayak gitu wajib diisi. Nah, ada lokasi aktivitas, kalau boleh diisi silakan, penyelenggara silakan. Tanggal aktivitas itu ya wajib diisi kayak gitu. Terus nomor SK dan tanggal SK ini nanti kosong, tapi file pendukungnya bisa kalian upload. Kayak gitu ya. File pendukungnya bisa kalian upload kayak gitu. Ya. Oke, silakan kalau mau ditanyakan. Pak, tanya. Ya, silakan. Itu isi itu digunakan untuk apa gitu? Nanti kalau memang yang punya kegiatan kemahasiswaan, nanti ini akan tercetak di surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Tanya. Jadi kita harus ngisi itu ya Pak? Kalau memang punya lah, kalau memang nggak punya ya nggak usah ngisi. Tapi nanti di bagian SKPI itu tidak hanya isinya ini, tapi banyak gitu. Salah satunya ini SKPI. Jadi nanti kalau ini kalian nggak ngisi atau memang nggak pernah aktif di kemahasiswaan, nggak pernah ikut lomba ya, maka bagian itu kosong, nggak ada isinya kayak gitu. Gitu ya. Bapak saya Pak. Oke, Tika silakan. Pak, saya mau nanya Pak, kan selama ini kan di himpunan, kegiatan himpunan kayak anggota himpunan itu nggak pernah dapat SK, nggak ada buktinya gitu Pak kalau kita pernah ikut kegiatan himpunan. Itu gimana ya Pak? Silakan komunikasi sama Pak Sakti ya. Baik Pak. Karena yang membuat aturan ini nanti di kemahasiswaan, jadi full aturannya ada di kemahasiswaan, gitu ya. Silakan Khairul. Khairul. Gigi, silakan Gigi. Saya dulu Pak. Oh ya. Ini Pak nanya, ini untuk lingkup kegiatan internal kampus atau boleh eksternal kampus Pak? Untuk komunitas mungkin. Itu kan ada tingkat prestasi, berarti kan eksternal juga bisa kan kayak gitu. Oh, berarti untuk yang jenis jenis aktivitas ini nanti tetap kemahasiswaan gitu ya Pak ya? Yes. Asalkan ada di situ yang sudah dibuatkan sama kemahasiswaan itu ya, ada di situ, nah kayak gitu. Oke Pak, sip. Kasih, ya, Pak. Ya, Gigi silakan Gigi. Pak, permisi mau bertanya Pak. Yang kayak seperti sertifikasi LSP itu dimasukkan juga nggak Pak? Kalau sertifikasi LSP enggak, karena nanti kan itu sudah sertifikat sendiri. Ya, ini Pak. lebih kepada kegiatan kemahasiswaan sih, Gigi. Selama menjadi mahasiswa gitu. Kalau LSP itu Iya, kan Pak. Terima kompetensi kasih. beda, ya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Anton silakan Ton. Bapak namanya tuh file pendukung tuh sertifikat gitu kan? Iya, Nah itu aja Pak. nggak sertifikat. Yang file pendukung ini bisa sertifikat kayak gitu ya dan lain-lain, atau nomor SK tugas kayak gitu ya, SK surat tugas kayak gitu ya, nanti untuk file pendukung itu. Khairul silakan. Ya, Pak izin tanya lagi, kalau misalnya bentuknya pelatihan bisa nggak ya Pak? Pelatihan, tapi kan seharusnya selama pelatihan itu berarti itu ada di pelatihan nanti bentuknya apa kan kayak gitu. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan di Balai Kerjanya Yogyakarta Pak gitu. Kira-kira bisa dimasukin? Kalau balai pelatihan itu berarti kan sudah sertifikat kompetensi ya berarti ya. Iya Pak. Oh itu enggak no. Enggak. Itu kan sudah kompetensi, kamu sudah punya nilai plus sendiri dengan punya BLK itu, bukan lagi masuk di ranah ini, tapi pokoknya di aktivitas dan prestasi itu adalah lebih kepada kegiatan kemahasiswaan yang membawa nama kampus kayak gitu. Oke Ya. Pak, siap. Ya oke. Ada yang lain silakan tanyakan. Sudah cukup kah? Kalau ada yang nggak paham tentang file-file pendampingnya, nanti untuk yang khusus yang ini silakan bertanya ke Pak Sakti, Mbak Tafrika atau Bu Arini ya, karena ini ranahnya kemahasiswaan kayak gitu.
bagaimana mereka mengakui, bagaimana mereka membuatkan SK penugasan dan lain-lain. Silakan yuk. Ayo Paramita, silakan. Pak, izin bertanya. Pak, untuk aktivitas dan prestasi ini, untuk penanggung jawab itu harus diisi atau enggak ya, Pak? Nggak diisi nggak apa-apa. Nggak diisi nggak apa-apa. Kan nggak tanda bintang itu, yuk. Iya. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terkait prayudisium, terus persyaratan yudisium. Jadi prayudisium itu yang tanggal 1 Juni sampai 30 Juli ya, termasuk mengirimkan surat pernyataan tadi. Nah, terus untuk yudisium itu dilaksanakan nanti setelah tanggal 31 Agustus dan 24 September. Diingat-ingat ya, 31 Agustus dan 31. Jika nama kalian di situ muncul, maka kalian akan wajib mengupload file-file tersebut. Kayak gitu. Sekarang bagaimana mengisi syarat yudisium, itu ada di perkuliahan, terus masuk di data yudisium, terus yudisium mahasiswa. Nah, ini 10 syarat yang tadi itu nanti dimasukkan di sini, ya. 10 syarat yang tadi itu dimasukkan di sini. Itu. Nah, nanti di sini ada tanggal validasi. Jika nanti tidak tervalidasi, maka contoh ada file yang tervalidasi di sini. Itu ya, sudah tervalidasi. Tapi ada satu file yang tidak tervalidasi, berarti itu kalian harus mengganti file tersebut. Berarti file itu kita anggap rusak atau tidak valid. Maka kalian bisa menguploadkan file lagi, gitu ya. Nanti tinggal kita validasi lagi, kita cek ulang. Kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi menunya lewat menu perkuliahan. Menu perkuliahan, masuk ke data yudisium, terus masuk ke yudisium mahasiswa. Kalian mengisi ini setelah dinyatakan lulus secara akademik. Ya, lulus secara akademik. Nanti akan ada pengumumannya tanggal 31 Agustus dan 24 September. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Paham berarti ya? Paham, Pak. Oke. Yang lain? Iksanul silakan. Iksanul silakan. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak, untuk kami kan kemarin waktu magang 1 dan 2 sebelum melaksanakan magang, kami ada melaksanakan bina mental, fisik, dan disiplin Pak di BRIMOB selama 1 bulan. Nah itu nanti itu bisa dimasukkan atau tidak Pak sertifikatnya Pak? Seharusnya bisa. Kamu tanya untuk memastikan lagi, tanyakan ke Pak Sakti ya. Ya. Ya Pak. Itu kan bagian dari karakter building sebenarnya, CB. Seharusnya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Sebelum saya akhiri. Bertanya Pak. Ya silakan, Kristoporus. Tadi Pak yang Bapak jelaskan sebelumnya katanya ada mau menjelaskan tentang cara mengganti nama di Siakat bagi teman-teman yang namanya salah gitu. Oh, kalau itu nanti kalau nama di Siakat itu kamu nggak bisa ngerubah sendiri, kamu harus melampirkan yang tadi yang dikirimkan email itu. Nanti biar nanti kita yang perbaiki. Kalau nama, pokoknya kalau yang nggak bisa dirubah di Siakat secara langsung, itu kalian harus mengirimkan surat pernyataan kayak tadi, pernyataan bermaterai, bukan form yang saya kirimkan nanti ya, tapi kalian bikin sendiri, nanti dilampiri KTM, KK, KTP, dan akte, nanti di-emailkan ke yudisium itu, email yudisium, nanti kita yang memperbaiki, Kristoporus. Itu ya. Oh baik Pak, baik Pak. Sesuai data yang kalian kirimkan, gitu ya. Oke. Baik Pak.
Yang lain? Pak, permisi mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Ki. Untuk yang sertifikat itu terakhir kapan, Pak ya? Yang sertifikat yang mana? Ki. Mengirim sertifikat ke Siakatnya itu, Pak. Mengupload, Pak. Oh, yang aktivitas kemahasiswaan? Iya, Pak. Sebelum yudisium ya? Oh, berarti sebelum yang September, Pak ya? Ya, sebelum yang September. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Atau kalau yang mau yudisium Agustus, berarti ya yang sebelum Agustus, kayak gitu ya? Iya, Pak. Batasnya. Terima kasih, Pak. Jadi batasnya adalah sebelum yudisium, mau ikut yudisium Agustus atau mau ikut yudisium September, kayak gitu. Oke, silakan. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ditanyakan, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Nanti rekaman file ini saya akan uploadkan di YouTube ya. Nanti bisa kalian tonton ulang jika ada yang belum paham kayak gitu. Terus saya minta konsentrasi kalian sekarang penuh untuk untuk bisa berkonsentrasi karena kalian sudah mendekati masa-masa kelulusan gitu ya. Apa-apa yang harus disiapkan, apa-apa yang harus dikerjakan, tolong dipersiapkan dengan baik kayak gitu. Untuk formnya sebentar saya akan siapkan, saya akan kirim lewat chat di sini ya, saya lewat chat di Zoom kayak gitu. Sebentar saya siapkan dulu. Pak Arif. Ya, silakan ya. Itu boleh tanya, tapi bukan yang ini, yang apa wes bimbingan yang ngisi data proposal gitu-gitu. Oh, yang Siakat. Nah, itu kalau misalnya kita sudah ngisi kan bimbingan proposalnya, kan sudah ditentuin dosen pembimbingnya siapa, terus kita bimbingan proposal. Nah, itu sudah ngisi bimbingan ini gitu. Nah, itu sudah disetujui. Terus proposalnya itu sudah di ACC, tapi di Siakat itu masih belum, statusnya itu masih aktif gitu loh Pak, bukan disetujui. Itu gimana? Berarti itu bimbingan proposalnya udah selesai berarti ya? Dianggap selesai? Sudah. Oh, iya, harus, sudah ACC. Oh, berarti melapor ke Prodi biar nanti dipindahkan dari Prodi dari aktif menjadi disetujui gitu. Oh, jadi kita ngomong ke sekretaris Prodi? Ya, gitu. Kasih tahu Pak, kalau itu sudah diminta untuk disetujui sama dosennya menjadi TA, gitu aja. Iya Pak, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, file sudah saya upload di chat. Ada yang sudah bisa download? Silakan di-download. Saya kasih waktu. Belum masuk, Pak. Belum muncul. Belum masuk, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Itu ada yang bilang udah, ada yang belum. Ini nggak ada, Pak. Pending kali, Pak. Masih belum ada, Pak. Belum masuk, Pak. Waduh, belum masuk semua. Tuh Royan bilang sudah. Alwi Marcelino sudah. Delay Pak, kami Pak. Oh iya delay. Karena paketannya abal-abal ya Ton. Di Kemendikbud nih Pak. Tempat saya belum ada ya Pak. Belum ada toh? Masa nggak masuk semua sih? Itu belum masuk Pak. Ah sudah? Belum Pak. Belum Pak, belum. Ya, belum Pak, belum. Wifi nih loh Pak. Iya Pak. Nah sebentar, tak carikan cara lain sih. Kayaknya Bapak ngirim sama orang-orang khusus deh.
Ngawur kamu, Juni, itu menuduh kamu, Juni. Nggak boleh kayak gitu tuh. Juni. Kita dia anak tirikan. Enggak lah, ngawur. Tahu tuh Juni. Sebentar. Saya kirim link Google Drive ya, silakan di-download. Zakah gimana? Hadir Pak, hadir. Oh, ngapain kamu hadir angkat tangan? Segera di-download ya semuanya, sebelum nanti close chat, nanti malah nggak dapat kalian filenya. Saya kasih waktu 5-10 menit sambil saya minum dulu. Sudah Pak. Ya, yang temenmu kan masih banyak 200-an. Sudah Pak, sudah siap Pak. Sudah bisa di-download ya? Sudah Pak, sudah siap Pak. Sudah Pak. Nanti kalau teman-temannya tanya dikasih tahu ya. Siapa tahu ada yang dengerin ini sambil tidur-tiduran ya kan, sambil scroll Instagram ya, siapa tahu ada yang kayak gitu ya. Nanti dikasih tahu file-filenya, jangan sampai ada yang nggak tahu, gitu ya. Kalau nggak tahu caranya, silakan suruh lihat YouTube-nya seperti apa. Di YouTube nanti ada, saya tahu. File kok. Video kita sosialisasi hari ini. Oke, baik. Baik, kalau nggak ada tanyakan lagi, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses sampai ketemu di wisuda bulan Oktober ya. Mudah-mudahan dari 200 semua di bulan Oktober, nggak ada yang tercacar di bulan Februari. Ya. Amin. Ya, Pak. Amin, Pak. Makasih. Prosesnya, jika ada kesulitan segera menghubungi prodi dan lain-lain, karena memang sekarang fokusnya ada di prodi. Kalau di saya cuma administrasi ya, nilai dan administrasi, tapi ada kesulitan PKL, ada kesulitan TA, segera kontak ke prodi untuk menyelesaikan masalah kalian. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu, salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.